cari wajah-Mu Tuhan, seperti fana yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah batasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kau kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu di tempat kudus, dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, saya untuk bangkit berdiri. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwa kami melekat ya Tuhan, jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa kami merindukan-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang diberkati sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Mari kita mulai ibadah kita dalam doa.
dengan kerendahan hati ya Tuhan, dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Hari ini di hari Sabat-Mu yang kudus, kami memberanikan diri untuk menghampiri tata-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan, sehingga di mana kerinduan kami untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan, Engkau boleh berkenan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau ada di tengah-tengah hari ini Tuhan. Apapun permasalahan kami hari ini Tuhan, Engkau Allah yang membebaskan kami dari setiap masalah. Engkau yang angkat kami dari segala masalah kami Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, ada yang berbeban berat Tuhan, Engkau kasih kelegaan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Oh rabasinda rabara. Dan Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kekurangan kami. Tuhan lengkapi dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini juga kami mengangkat Tuhan, buat sahabat teman kami yang dalam perjalanan, iringi mereka ya Tuhan. Dan yang tidak dapat hadir Tuhan, seperti Engkau melawat kami di hari ini Tuhan, Engkau juga melawat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Dan kami percaya Tuhan, minggu-minggu yang akan datang kami boleh sama-sama memuji, meninggikan, muliakan nama-Mu saja. Hari ini Tuhan, kami tidak dengan tangan kosong datang ke hadapan-Mu. Kami membawa pujian, penyembahan, bahkan persembahan kami buat Engkau Raja di atas segala raja. Kiranya firman yang ditaburkan hamba-Mu, Bapak Gembala hari ini Tuhan, kami percaya itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhir ini Engkau memimpin ibadah kami. Segala pujian, kehormatan dan kemuliaan hanya bagi satu nama-nama Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, beribadah hari ini bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Kurang semangat Bapak Ibu, shalom. Berapa banyak yang mau bersuka cita di hadapan Tuhan, bersorak-sorai memuji nama Tuhan, melambaikan tanganmu tinggi. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami mau menuai dengan bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ia menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ia berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sorakan haleluya. Oh, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dengan semangat, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Dia menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan sorak-sorai. Kami berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Oh, oh. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan
sorak-sorai. Kami berjalan Tuhan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mari dari awal jemaat Tuhan katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan. mari kita imani pujian pada sore hari ini. Seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan lambaikan tanganmu. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Dengan gerakan bersama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Mari kita berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Sepertinya Bapak Ibu belum bersuka cita memuji Tuhan. Mari bersama-sama dengan gerakan kita katakan, boleh ikuti Bapak Ibu. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Jalan ke kiri. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang. Belum semuanya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi. Yang menabur, ayo sama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Sekali lagi, berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Dengan semangat katakan, yang menabur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Kami berjalan bersama Tuhan, berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Kami pulang Tuhan, pasti pulang membawa berkasnya. Yang melimpah pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Yang bersorak-sorai katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mau menabur katakan kiri kanannya, kita pasti menabur dengan melimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan yang datang ke tempat ini, mempercayakan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan, bukan gagah kami ya Tuhan, melainkan kami rindu Tuhan, Engkau baharui setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, dengan segenap hati persembahanku ini. Oh, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terbaik dari kami ya Tuhan, di hatiku sebagai persembahan. Oh haleluya, kan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Biar musiknya memuji Tuhan, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami ya Tuhan Yesus, korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Dia layak untuk kita sembah. Ya Tuhan.
Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengaliri hatiku sebagai persembah. Sekali lagi, oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yang terbaik, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hati kami, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang terbaik, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Oh ya rabara bara 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 bara. Oh ya bara 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 bara. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami ya Tuhan Yesus. Oh ya bara 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 bara. Engkau yang layak Tuhan, hanya satu nama, Yesus Kristus. Oh ya la bara 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 bara. Oh ya la 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 bara 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 bara. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita undang hadirat-Nya pada sore hari ini. Ketika kami datang di tempat ini, Tuhan Yesus, kami menaruh sepenuhnya hati kami Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Meminta berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya labasandara labo. Sebab kami datang ke tempat ini Tuhan, hanya meminta Tuhan hadir dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Maka itu izinkanlah Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang saja memenuhi tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta di setiap hati kami Tuhan. Engkau yang bertahta di tempat ini
ya Tuhan. Ya laba sandara labo. Mari naikkan penyembahanmu. Oh ya laba sandara labo. Ya laba sandara labo. Kami mau bersuka cita Tuhan Yesus, sebab Engkau selalu hadir bagi kami ya Tuhan. Sebab Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Mari kita minta Tuhan. Oh ya raba. Percaya akan kasih, percaya akan penyertaannya hadir. Oh labara. Kami pulang dengan membawa berkas-berkas yang melimpah. Kami pulang membawa berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan ya Tuhan Yesus. Ya labara. Kau yang kami sanjung ya Tuhan. Oh ya labara. Haleluya Yesus. Oh ya labara. Ya terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh ya labara. Ya labara. Ya labas. Ya labas. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Bekerjalah atas kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Biarlah mata kami tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Oh, pertolongan-Mu
begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, Engkau yang mampukan setiap kami itu berjalan bersama Roh-Mu, ya Tuhan Yesus. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, mari bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah Memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu You are wonderful, Jesus. Terima kasih. We praise you. We praise you. Oh, haleluya. Kami menyembah. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Mari muliakan Tuhan. Roh Kudus-Mu. Oh, dalam Haleluya.
melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Yes, Lord. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari musik saja, jemaat berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada pada sore hari ini, Tuhan, tempat ini, kami mau memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau mengaku Kau ada, Tuhan. Kau ada dalam hidup kami. Kau ada dalam setiap langkah kami, Tuhan. Kau ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkau ada dalam setiap ekonomi kami, ya Tuhan. Engkau ada, Engkau luar biasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi. Oleh karena kami berserah kepadamu, angkat tangan, memuji, menyembah-Mu, mengagukan, meninggikan nama-Mu selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa. Engkau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Ku mau menyembah-Mu, Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Katakan Yesus, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Katakan yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah yang mulia. Katakan Yesusku. Hallelujah. Yes Lord, we give you praise.
Katakan haleluya. 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 Berikan tepuk tangan setengah menit bagi Tuhan. Kau layak Tuhan. Oh, yang mata kaya Allah. Oh Tuhan, pada sore hari ini kami sangat bersuka cita memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu yang sangat lembut di tengah-tengah hati kami. Di saat itulah Kau memulihkan kami. Kau melepaskan kami daripada segala kekhawatiran Tuhan. Dan kami memandang Engkau dengan iman yang begitu jelas Tuhan. Bahwa ada harapan yang begitu luar biasa dalam Yesus Kristus. Dia sang penolong. Penolong dalam segala perkara. Dan firman-Mu berkata, Engkau tidak pernah terlambat. Katakan kepada Tuhan saat ini, Tuhan Kau tidak pernah terlambat dalam hidup. Katakan, Kau tidak pernah terlambat dalam hidup. Kau tidak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya kami telah Kau jadikan anak-anak kesayangan, biji mata. Engkau memelihara kami dengan begitu baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kembali sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan, berbicara tengah-tengah kami. Kami rindu biarlah firman-Mu bekerja lewat pengurapan-Mu dalam hidup kami. Sama-sama yang siap sambut firman kebenaran Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya pada sore hari ini? Pastinya luar biasa, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya hari ini pada minggu ketiga melayani. Tumben saudara ya, karena biasanya minggu pertama ketika perjamuan kudus. Nah kenapa saudara? Karena pada waktu itu minggu pertama kebetulan saya dijadwal oleh pusat sehingga saya tidak bisa membantah. Karena dalam hidup ini kita selalu harus meletakkan prioritas dengan hati-hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada yang prioritas kemudian yang lain baru boleh dikerjakan. Nah, saudara pada waktu itu maka saya meminta Reverend Torang, Pastor Torang untuk berkhotbah dan juga Pak Faisal. Tapi Pak Torang juga berhalangan karena malamnya beliau harus membantu salah seorang jemaat kita yang rumahnya pada waktu itu ada kebakaran. Nah hal-hal seperti ini saudara harus merupakan tanggung jawab kita. Tuhan mau melihat bagaimana respon kita terhadap hal-hal di mana salah satu di antara kita ketika menghadapi musibah maka kita harus bertindak. Amin. Maka Bapak Ibu siapa yang rindu menolong memberkati berapapun itu pasti menyenangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, maka minggu lalu kita kedatangan seorang hamba Tuhan yang seharusnya jadwal saya berkhotbah dan luar biasa. Saya sudah lama menunggu kesempatan untuk boleh Bapak itu melayani tengah-tengah kita. Nah, ketika beliau menghubungi saya, Pak saya akan ada di Medan, bolehkah saya melayani? Tentu saja boleh, maka saya yang mengalah saudara ya. Minggu ini puji Tuhan tiba-tiba gembala yang pendeta yang seharusnya melayani di hari ini itu berhalangan. Maka Tuhan memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman untuk bulan ini tempat ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, cara kerjanya ajaib. Amin saudara. Nah saudara, puji Tuhan pada bulan ini kita itu diberikan tema kita merayakan hari raya 7 minggu. 7 minggu ya, artinya 7 kali 7 49 dan nanti setelah itu hari ke-50 dan di tengah-tengah itu ada pesan kuat daripada firman Tuhan. Disitulah kita harus merasakan sukacita penuaian. Amin. Nah mari kita lihat saudara beberapa ayat tentang hari raya yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab. Sesungguhnya ada 3 hari raya, ayo kita baca di dalam Ulangan 16 ayat 16. Kita baca pelan-pelan. 1, 2 ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu sudah kita lewati, yaitu hari raya roti tidak
beragi. Itulah Paskah. Karena pada waktu itu mereka menyembelih domba, mereka kemudian mengoleskan darahnya, lalu mereka masuk ke dalam rumah, lalu mereka itu makan makanan yang tidak beragi. Semua ragi harus dikeluarkan dari rumah mereka. Dan tibalah pada hari ketiga dan di mana Tuhan Yesus bangkit. Nah, oleh karena itu saudara, kita akan lihat lebih dalam lagi sebentar sebelum kita masuk ke 7 minggu, bagaimana itu hari raya roti tidak beragi. Nah, firman Tuhan dalam Imamat 23, disitulah maka tertulis di mana waktu itu Tuhan berbicara kepada Musa, dan ini yang dia katakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bahwa mereka itu di sini kemudian sudah nantinya itu masih jauh sekali ya. Masih jauh lagi mereka akan memasuki yang namanya tanah perjanjian. Tapi jauh hari sebelumnya Tuhan sudah katakan, nah nanti jangan lupa suatu saat kamu akan masuk ke tanah yang kujanjikan, yang kuberikan kepadamu. Maka di situ kamu harus menuai hasilnya, tapi ya jangan kebablasan, kamu harus membawa seberkas hasil pertama. Oke saudara, jadi di sini Tuhan berbicara dalam gambaran pertanian ya, karena mereka itu nantinya ketika masuk ke negeri perjanjian bertanilah mereka. Sebelumnya apakah mereka bertani? Enggak. Karena sebelumnya mereka itu ada di Mesir. Ya kayak mana mau bertani? Yang ada mereka itu rodi. Mereka itu dipukulin, disuruh angkat batu, bangun dan sebagainya. Kemudian saudara, mereka itu 40 tahun ada di padang gurun, yang nggak bisa bertani dong. Yang di situ ada cuman kalajengking, ular beludak dan sebagainya, pasir, panas. Tapi suatu hari kelak mereka akan masuk ke negeri perjanjian. Tentu saudara, ketika mereka masuk ke satu tanah negeri di mana itu, nah inilah negeri milik kamu. Itu saudara jauh lebih menyukakan, lebih hebat, lebih dahsyat daripada kalau kita sudah berhasil membeli sebidang tanah yang sangat luas. Karena kalau kita beli sebidang tanah, kita itu bayar. Ini mereka tidak bayar. Ini semua lihat, ini semua milikmu. Nah maka mereka dengan sukacita mereka mulai mengelola tanah itu. Mereka mulai coba bercocok tanam. Dan Tuhan memberikan berkat. Berkat apa? Berkat cuaca lah. Dan Tuhan memberikan kegemburan tanah. Lalu muncullah hasil daripada tani itu. Nah saudara, saya sendiri pernah sebagai petani. Percaya atau tidak, 1 tahun saya itu bantu orang tua menjaga sawit. Saudara, disitulah saya baru mengerti betapa susahnya saudara ya. Jalan berkilo-kilo memupuk, bawa pupuk saudara. Waduh pegal sekali. Jalan menuju ke sana 4 jam, sampai di sana mulai memupuk. Ya, habis makan siang mupuk lagi. Itulah kerjaan kita. Nah saudara, setelah kita pupuk, masuklah kita ke masa-masa di mana kita berharap semoga lah ini buahnya banyak. Nah saudara, jadi kita mengerti bahwa semua itu sangat-sangat bergantung kepada cuaca, sangat bergantung kepada keberuntungan, sangat bergantung kepada rezeki yang dapat kita peroleh daripada Tuhan. Nah ketika mereka melihat, wah, maka ketika mereka bercocok tanam, mungkin ada yang tanam cabai saudara ya. Entah ada nggak cabai di sana, saya nggak tahu juga. Maka mereka itu melihat, wah ini mulai muncul dan hasilnya bagus-bagus. Ada yang bercocok tanam kurma saudara ya. Ada yang bercocok tanam gandum dan sebagainya. Ada yang bercocok tanam anggur, nah ini buahnya baik-baik. Mereka mulai berhitung, wah ini kalau dijual mantap. Pasti laku dan bisa jual dengan harga yang mahal. Tapi ada firman Tuhan yang mereka ingat, oh iya ya. Yang muncul pertama-tama ini semua, Tuhan katakan ini harus dipetik dan harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, ibaratnya kalau orang itu bertanam perkebunan teh, itu yang pucuk-pucuk pertama itu yang diambil dan itu yang paling mahal.
Itu kalau dijual biasanya dijual ke luar negeri dan itu mendapat keuntungan yang besar. Tapi kalau di dalam Tuhan itu yang pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan sudah mengatakan kepada mereka, ketika kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Itu sama saja artinya, yang pucuk-pucuk itu merupakan bukan milikmu. Haleluya. Yang pertama yang muncul itu yang terbaik itu milik Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lalu mungkin kita berkata, Tuhan kok kayak gitu Tuhan. Padahal kalau aku jual ini, itu justru yang paling mahal harganya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Tuhan layak yang terbaik itu? Apakah dia layak yang terbaik itu? Saya percaya, kalau kita taat melakukan apa yang dia perintahkan, maka justru Tuhan akan berikan panen yang besar dan Tuhan akan lindungi segala sesuatunya. Orang bijak akan mengerti ketika dia taat lakukan firman Tuhan, berkat akan mengejar kehidupannya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang mau katakan amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita harus tahu prioritas dalam hidup ini, amin. Ketika prioritas itu kita jaga, yang lain saudara, Tuhan yang jaga. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, maka sesungguhnya kalau semua ini itu bicara tentang panen, pertanian, apakah iya itu semua sampai dengan zaman sekarang sampai hari ini memang itu maksudnya? Ternyata ada maksud yang lebih jauh lagi. Saudara dikasih Tuhan, apa sih maksud buah sulung itu? Kenapa Tuhan menganggap itu begitu sakral, begitu suci dan harus kita turuti? Ternyata itu semua Allah tetapkan bagi Israel, karena itu bicara tentang anaknya yang sangat dia kasih, yang kemudian dia persembahkan bagi kita semua, yaitu siapa? Yesus Kristus. 1 Korintus 15, di situ dikatakan, tetapi yang benar ialah. Sekali lagi, tetapi yang benar ialah, mari kita baca selanjutnya, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ternyata saudara, ketika Tuhan instruksikan kepada mereka, nanti kalau kalian masuk ke tanah perjanjian, artinya nanti kalau kalian sudah mulai hidup dalam iman, nanti kalau imanmu sudah mulai bekerja, nanti kalau imanmu sudah bisa membawa engkau mengalahkan banyak perkara dalam hidupmu, jangan lupa ketika kau menuai hasil yang paling indah yang pertama itu milik Tuhan. Haleluya. Kenapa itu begitu penting bagi Tuhan? Karena sesungguhnya itu adalah gambaran anaknya sendiri. Di mana dikatakan saudara, dari semua yang mati, yang pertama akan bangkit, nongol muncul dari tanah, dari kubur, itulah Tuhan Yesus. Semua kita, apabila kita mati dalam Tuhan, kita pun akan bangkit. Tapi yang pertama, yang sulung, yang bangkit daripada kubur, itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Katakan yes. Maka saudara dikasih, sesungguhnya itu bukan hanya bicara pertanian. Sesungguhnya yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah nanti kalian semua akan bangkit dari kubur. Amin saudara. Kalau kita belum diangkat dalam rapture. Tapi yang pertama bangkit dari kubur itu, dia bayar harga untuk yang lain ini semua.
Dia persembahkan nyawanya untuk lain ini semua. Ketika dia bangkit dari kubur, maka kita semua pun akan bangkit dari kubur. Makanya sangat dikhususkan yang pertama itu. Sangat disakralkan, sangat disayangkan, diunggulkan oleh Tuhan. Kita diajar untuk menghargai yang sulung. Karena kita semua memperoleh berkat dari yang sulung itu. Haleluya. Kenapa kita bisa bangkit? Karena Tuhan Yesus yang kita sembah itu telah bangkit lebih dahulu bagi kita. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka dikatakan, Rasul Paulus mengatakan, dia berani katakan seperti ini. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Rasul Paulus gak pakai kata meninggal, dead, die. Dia katakan the first fruits of those. Coba baca saudara, bisa? 1, 2, 3. The first fruits of those who have fall asleep. Apa itu fall asleep? Tidur saudara. Rasul Paulus, atau dengan kata lain, Alkitab memandang orang percaya yang mati itu bukan mati, tapi apa? Tidur, karena kita akan bangkit lagi. Haleluya. Kita akan bangkit lagi, bahkan kita akan segar dan perkasa dan tidak bisa lagi dijamah oleh maut. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau Tuhan berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara, siapa yang mau memberikan yang sulung kepada Tuhan? Haleluya. Jadi saudara, kalau saudara merasa belakangan ini ada hasil yang muncul, saudara, Anda merasakan seperti ada panen-panen awal, maka perhatikan saudara, ingat, Tuhan mau yang awal-awal itu serahkan kepada Dia, itu milik Dia, maka Dia akan jaga yang lainnya dan kehidupan kita. Nah saudara, maka bulan ini kita akan membuat satu persembahan. Minggu depan kita akan bagikan amplop yang namanya persembahan buah sulung. Kalau Anda melihat belakangan ini ada saudara itu merasakan, wah ini ada hasil. Ada saudara yang melihat bahwa belakangan ini ada sedikit panen yang mulai terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara boleh lihat. Nah saudara, enggak usah ambil semuanya. Maka Alkitab berkata seberkas saja. Kita hormati Tuhan. Amin saudara. Kita hormati Tuhan. Maka apa saudara? Sesungguhnya ketika lakukan itu, kita sedang sangat menghormati Tuhan Yesus Kristus. Yang mau menghormati Tuhan Yesus, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah saudara, diberikan waktu nanti mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Batas terakhir adalah hari Pentakosta. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita lanjutkan, sekarang kita coba masuk ke topik kita, yaitu 7 minggu. Tadi kita bilang bahwa ada 3. Hari Raya Roti Tidak Beragi sudah selesai, sekarang Hari Raya 7 minggu. Apa itu? Mari kita lihat ayat berikutnya. Petunjuk mengenai Hari Raya 7 minggu ada dalam Ulangan 16 juga. Dikatakan demikian. Kemudian haruslah engkau merayakan Hari Raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, ada unsur yang kedua yang harus kita jaga. Ketika pada waktu itu zaman-zaman dahulu, ketika mereka mulai menerapkan apa yang Tuhan katakan, maka mereka mencoba, wah ini buah anggur, hasil yang pertama, ini buah sulung, ini harus persembahkan kepada Tuhan. Maka mereka mengambil bakul saudara atau keranjang, dan mereka mulai memetik itu, dan mereka mulai bersungut-sungut. Benar saudara? Mereka mulai bersungut-sungut? Tidak saudara, amin. Mereka tahu ini berkat Tuhan.
Aku itu dulu budak. Sekarang Israel itulah negara yang sangat jaya. Mereka itu mengontrol ekonomi dunia. Mereka itu ada di barisan depan daripada perkembangan teknologi. Tapi mereka, Tuhan perintahkan, engkau harus ingat, engkau dulu budak. Yang mengerti katakan amin. Kalau orang sudah terlanjur sangat hebat, sangat mapan, sangat mantap, maka apa yang terjadi? Tinggi hati, saudara, sombong. Bagaimana cara Tuhan untuk membuat mereka sadar dan tetap pure, tetap murni di hadapan Tuhan? Tuhan bilang, ingat, engkau dulu budak. Amin, saudara. Maka mereka harus mengerti ketika mereka memetik yang terbaik ini, jangan mereka dongkol, aduh yang terbaik pula harus kasih sama Tuhan. Tapi di dalam ayat 11 dikatakan apa? 1, 2, 3 kita baca, haruslah engkau bersukaria, haleluya. Ketika mulai mereka memetik, mereka bergirang, haleluya, amin. Mereka bersuka cita, puji Tuhan, aku akan berikan ini kepada Tuhan. Yang mau seperti itu katakan amin. Ketika kita memberi kepada Tuhan, jangan saudara, jangan memberi kalau tidak dalam sukacita. Amin. Kalau engkau tidak sukacita, lebih baik tidak memberi. Karena saudara, pemberian yang penuh dengan sukacita itulah yang akan diterima Tuhan, harum. Amin. Sangat menyenangkan bagi Tuhan. Haleluya. Yang mau berikan tepuk tangan buat Yesus Allah kita. Nah, saudara, Tuhan mau haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan. Gak mau hanya satu orang saja, Tuhan mau semuanya. Ayo, hari-hari ini sepanjang 7 minggu, mari ingat Tuhan sedang perhatikan hidupmu. Apa yang Dia mau lihat dalam hidupmu? Hati yang bersyukur dan bersuka cita. Amin. Di sepanjang 7 minggu ini jangan kita itu sempat berlarut-larut sedih. Amin. Di sepanjang 7 minggu jangan kita itu sempat berlarut-larut kecewa. Di sepanjang 7 minggu ini biarlah kita ingat, Tuhan sedang memandang hidupku, memperhatikannya. Sebaiknya aku bersuka cita saja di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena kita sadar berkatnya pasti nyata dalam hidup orang percaya. Amin. Katakan bersama-sama, berkatnya pasti nyata dalam hidup orang percaya. 1, 2, 3. Berkatnya pasti nyata bagi hidup orang percaya. Cubit kiri kanannya, katakan, dengar itu. Dan dikasih Tuhan, maka Tuhan katakan, engkau ini dan anakmu laki-laki semuanya harus bersuka cita. Anakmu perempuan, hambamu laki-laki jangan sampai tidak bersuka cita. Hambamu perempuan juga, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu dan orang asing semuanya harus bersuka cita. Anak yatim dan janda tidak boleh yang tidak bersuka cita. Yang mau bersuka cita katakan amin. Maka mari kita jaga, mari kita ingat ya, 7 minggu ini kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Dan semoga di dalam semua itu Tuhan memandang anak-anakku ini sangat menyenangkan hatiku. Maka tercurahlah berkat berlimpah-limpah. Pasti atas orang percaya yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Saudara yang saya kasih, kita lihat ayat 12. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Haleluya. Saudara, kalau kita bilang tadi ini kan bicara tentang pertanian, panen, apakah iya maknanya hanya sebatas pertanian dan panen? Ternyata tidak, saudara ya. Maka di sini kita ada ahli pertanian, saudara, yaitu Bapak Pendeta Torang, saudara, insinyur pertanian ya. Beliau juga tahu ini bukan hanya bicara tentang pertanian, ini bicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan seterusnya. Pada waktu itu saudara, maka Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, ya, sebagai yang sulung. Amin. Maka apa yang dilakukan selanjutnya? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 4. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia apa? Mari kita baca sama-sama. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menjanjikan janji Bapa. Yang demikian katanya. Kita baca 1, 2, 3. Telah kamu dengar daripadaku
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Belum selesai saudara, kita akan melihat bagaimana penggenapan hari raya 7 minggu. Pada waktu itu Tuhan katakan, ini sangat penting. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Kalian harus tetap di sini menantikan apa? Ingat yang pernah aku katakan, Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan, bukan oleh, dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kenapa? Maka Tuhan menjelaskan di dalam ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Amin. Percaya enggak ada kuasa Tuhan? Percaya enggak kamu bisa menerima kuasa itu? Sekali lagi, percaya enggak ada kuasa Tuhan? Percaya enggak bahwa Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang kami kasihi, saudara-saudara kami, kuasa itu bisa kita terima? Percaya enggak? Amin. Yang percaya, jadilah padamu, amin. Jadilah padamu seperti yang kau percayai. Sekali lagi, percaya enggak ada kuasa Tuhan? Percaya enggak kuasa itu bisa kita terima? Jadi pada saudara, haleluya, berikan tepuk tangan. Kuasa Tuhan pasti bekerja. Maka kuasa itu untuk apa? Maka ketika kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kita terima kuasa, maka itu akan memampukanmu menjadi saksiku. Haleluya. Menjadikanmu jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, mari kita lihat saudara, ini belum selesai. Dulu Pak bicara tentang panen. Kemudian 7 minggu mereka harus bersukaria. Nah, ini panennya di mana? Sebentar kita akan melihat. Kita loncat sekarang ke Kisah Para Rasul 2, 40 sampai 41. Panen itu sebenarnya berbicara tentang jiwa-jiwa. Haleluya. Jiwa-jiwa. Jadi begitu Tuhan Yesus dulu, Allah Bapa bicara tentang ini kamu harus bersukaria. Sebenarnya jauh kemudian yang dia maksud yang dipanen itu bukan adalah hasil tani. Tapi apa? Jiwa-jiwa. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus sangat sayang pada manusia. Amin. Tuhan Yesus sangat sayang pada semua orang-orang dunia. Dia rindu bagaimana caranya mereka datang kepadanya. Jadi dengan apa caranya? Kita Bapak Ibu, amin. Kita yang harus menuai mereka seperti petani, amin. Kita harus memanen mereka. Kita yang harus datang kepada mereka. Kita harus menjadi alat di tangan Tuhan. Jangan sampai satu hari kita check out, kita berhadap kepada Tuhan, tak ada yang kita banggakan. Pak, ini yang kubanggakan Pak, sepanjang hidupku aku cerewet sama anakku. Aduh saudara, pusing. Gak ada yang kita banggakan. Tapi kalau kita, Tuhan ini yang kubanggakan, ada 21 jiwa ku bawa percaya kepadamu. Mereka menjadi orang-orang setia melayanimu. Haleluya. Hanya itu yang bisa kita banggakan. Hanya itu yang bisa kita banggakan. Amin. Gak ada yang lain yang bisa kita banggakan. Maka saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Pada waktu itu Roh Kudus benar datang. Dan pada waktu itu benar persis seperti Tuhan katakan, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, kau akan memiliki kuasa. Maka benar saudara, tiba-tiba Petrus dipenuhi Roh Kudus, seperti ada kuasa dalam dirinya. Ketika melihat orang banyak di Yerusalem, dia langsung bangkit. Dia mulai ngomong, dia khotbah saudara. Ketika itu dia mulai berkhotbah, kira-kira begini yang dia katakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41 kita baca sama-sama. Ini yang terjadi. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Ayo kita renungkan. Ayo kita renungkan. Kekudusan Tuhan memenuhi tempat itu. Tiba-tiba Petrus diberikan suatu kuasa. Dan kuasa itu menggerakkan dia. Ketika dia berkhotbah, banyak orang mendengar. Dan ketika banyak orang benar, 3.000 orang. 3.000 orang dituai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. 3.000 orang.
Tadi kita bicara cuma 21 ya, ini 3.000. Siapa yang mau kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu? Amin. Amin. Siapa yang mau membanggakan Tuhan Yesus ketika nanti kau sampai di surga? Lu terus terang saja saudara. Siapa yang mau membanggakan Tuhan Yesus? Yang mau membanggakan Tuhan Yesus, angkat tangan tinggi-tinggi biar Tuhan lihat. Biarlah engkau diberi kuasa, diberi kuasa, diberi kuasa. Ketika kau bersaksi, orang menerima Tuhan Yesus, haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Kita perlu kuasa Tuhan dalam hidup kita, amin saudara. Semua itu hari raya bicara tentang satu hal, yaitu apa? Anak Yesus, anak Allah yang begitu istimewa, Tuhan Yesus. Yang kemudian apa? Jiwa-jiwa yang ingin diselamatkan. Sekali lagi, yang mau menjadi saksi-saksi bagi keselamatan banyak orang, kita sama bangkit berdiri, haleluya. Terima kasih Bapak. Oh riatakara lamatakaya ralamar. Iya ralamar. Sakana labataka. Iya ralabara bara matakaya rama papa 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 bara 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 bara. Oh mari buka hatimu pada saat ini, katakan Tuhan, aku rindu Tuhan kau pakai. Aku rindu Tuhan kau beri kuasa. Di hari-hari ini biarlah aku melakukan segenap firman-Mu dengan setia. Dan curahkan Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Mari katakan, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari berseru kepada Tuhan, katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Curahkan Tuhan. Tuhan, Berikan kekuatan, mujizat terjadi berikan di kekuatan, berikan power ya Tuhan. Bagi orang-orang tua, anak-anak muda, kuasa-Mu terima kasih Bapak. Tuhan, Mujizat. mujizat terjadi sekarang. Kita katakan sekali lagi, curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terjadi Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami yang telah menyimak berkat-Mu bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan buat minggu ini yaitu yang pertama, di dalam gedung Sutomor Tower tidak diperbolehkan merokok. Yang kedua, selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. Yang keempat, setiap minggu kedua hari Jumat diadakan FA pukul 18.30 WIB di tempat ini.
Kita bersama-sama mengikutinya dan marilah mengajak teman-teman yang lain. FA 03 Raja Wali hari Kamis 19 Mei di rumah Bapak Harefa pukul 19.30 WIB di Jalan Raja Wali 1 nomor 135 Perumnas Mandala. Bagi jemaat yang tinggal di daerah Perumnas Mandala boleh bergabung di FA 03 Raja Wali. Yang keempat pos PI Sutomo Tower ada 2 kali ibadah, yaitu di sesi 1 jam 11 WIB dan sesi kedua jam 16 WIB. Yang keempat, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan ruangan ibadah. Yang kelima, marilah kita membawa lebih banyak jiwa untuk beribadah bersama-sama di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pujilah nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menutup ibadah kita, izinkan kami bertanya, ada berapa banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Sutomo Tower sesi kedua? Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu, kami rindu untuk mengenal. Apakah ada jemaat baru Bapak Ibu? Boleh melambaikan tangannya. Haleluya, ada 2 jiwa bagi Tuhan. Boleh diberikan tepuk tangannya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya kita tetap selalu datang setiap minggu. Engkau adalah keluarga besar GBI Sutomo Tower di tempat ini. Mari bersama-sama kita datang beribadah di tempat ini dengan sukacita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Berakhir ibadah kita, kembali kalau di awal kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Sungguh hati kami berlimpah dengan pengucapan syukur ya Tuhan. Kami benar-benar merasakan hadirat-Mu menguasai gedung ini dan menguasai setiap kami ya Tuhan. Sehingga melalui firman-Mu mata hati kami dicelikkan ya Tuhan. Bahwa kami diajari untuk orang-orang yang setia kepada Engkau, mensyukuri apa yang kami dapatkan di dalam kehidupan-Mu ya Tuhan. Bukankah Engkau adalah orang yang kali pertama bangkit dari antara orang mati ya Tuhan. Itu berarti Engkau lah yang sulung ya Tuhan. Kami percaya kebangkitan-Mu yang menyatakan bahwa kami juga hidup bangkit ya Tuhan. Ada masa depan, ada harapan bagi kami orang-orang yang percaya, beriman, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau di perayaan 7 minggu ini Tuhan, kami belajar setia untuk membawa persembahan buah sulung kami kepada Engkau. Bukankah Engkau Allah yang dulu disembah bangsa Israel adalah Allah Alfa Omega, yang awal dan akhir, dan Engkau adalah Allah yang tidak berubah, dulu, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bangga beribadah kepada Engkau karena Engkau Allah yang setia. Kami belajar untuk setia Tuhan, membawa persembahan buah sulung di minggu-minggu ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan Kau Tuhan hari ini berikan kuasa kepada kami yang membuka hati, agar Roh Kudus memberikan kuasanya dan menjanjikan kami penuai jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau pakai kami untuk menjadi alat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pesan-pesan-Mu hari ini, dan kami akan bersuka-suka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas Bapak Gembala kami, Bapak Andrew, yang menyampaikan pesan-pesan-Mu, yang menguatkan, yang memberikan roh kami menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami
berdoa dari tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya bila kami menyerukan Tuhan, kami sepakat dari tempat ini, karena kami melalui perkataan kami ada kuasa. Kami menyerukan dari tempat ini bahwa GBI Sutomo Tower akan menuai jiwa-jiwa. GBI Sutomo Tower akan menuai jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Yes. Dan kami percaya Tuhan, bagi jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, Kau tarik lebih dekat Tuhan untuk datang beribadah di FA yang ada di Sutomo Tower ini Tuhan. Kami percaya setiap minggu kedua hari Jumat ya Tuhan, ada banyak jemaat-jemaat yang datang untuk beribadah, baik itu di FA 03. Bahkan Engkau membuka hati Tuhan, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini untuk membuka rumahnya, dibuat untuk membuka ibadah ya Tuhan, ibadah family altar. Karena kami percaya Tuhan, tahun ini adalah tahun penuaian, tahun penuaian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang pulang tidak sama lagi ya Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu memperbaharui setiap kami ya Tuhan. Anggurmu ya Tuhan, minyak-Mu itu Kau curahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dari tempat ini kami satukan hati, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Di Jakarta Bapak Niko Nutor Harjo bersama 4 deputinya. Di Medan Tuhan Gembala Pembina kami Bapak Erbambang Yonan, Bapak Edi Praetno bersama wakil-wakilnya. Kembali kami berdoa buat Bapak Andrew bersama keluarga. Kiranya Tuhan visi dan misimu yang baru Tuhan, itu Kau letakkan ya Tuhan, sehingga kami percaya bukan hanya kota Medan, bukan hanya Indonesia, tapi bangsa-bangsa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berdoa untuk pembangunan Sumatera Resort Tuhan. Kami percaya Tuhan, rumah doa yang dirancangkan ya Tuhan, semuanya dapat selesai sesuai dengan seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Dan perdamaian Tuhan, dunia ya Tuhan, Ukraina dan Rusia Tuhan, Kau beri keamanan Tuhan, bangsa-bangsa diamankan. Lebih-lebih kami mengangkat Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di mana saat-saat untuk menuju Pilpres 2024, kami percaya Tuhan, Engkau menunjuk dan memilih orang yang berkenan di hati-Mu untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Berkati kota Medan, wali kota, berkati seluruhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk berdoa. Kota kudus Yerusalem, shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem. Kesejahteraan dan sentosa yang ada di lingkungan tembok-Mu dan tengah-tengah Purim mengalir buat kota Medan, mengalir buat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Terpuji nama-Mu. Sebetul kami kembali Tuhan ke tempat masing-masing Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkat tanganmu dengan penuh percaya pada Tuhan. Dan terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis indah penuh kuasa bersama Roh Kudus. Terimalah itu menjadi milikmu sore hari ini, sampai esok, sampai Maranatha. Yang percaya terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. God bless, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi minggu depan membawa jiwa-jiwa bagi Yesus. Haleluya. Yang menabur sambil mencucurkan air mata, pasti
pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya, pasti pulang membawa berkasnya. Oh, oh, oh. Haleluya.